Ya, kayaknya kayaknya akan singkat gitu ya. Aku bahas nomor 41, perhatikan gambar berikut, pernyataan mana yang benar. Ini aku langsung kasih itu ya, ada beberapa yang langsung aku kasih highlight di sini, warna kuning, ada beberapa nanti di bawah yang aku nggak langsung kasih gitu. Karena, soal ini kayaknya, bagi soal untuk 2022 nih udah pengetahuan umum lah gitu. Ini hari menjelang malam karena ya teman-teman juga tahu ya pembagian waktu di ini kalau kita bagi waktu di WIB, terus ada di WITA sama di, WIT gitu. Nah di sini kalau jam 7 di sini jam 8, sini jam 9 gitu kan. Ya sudah berarti otomatis kalau kita lihat malamnya duluan apa sih, waktu Indonesia Timur, setelah itu diikuti oleh waktu Indonesia Tengah, terus waktu Indonesia Barat gitu. Kan ini kalau kita dari ini kan waktu Indonesia Timur ya, di sini timur, malam duluan gitu. Nah sebagian dari Indonesia ini masih, apa ya, masih terang gitu. Makanya di hari menjelang malam karena dia bergeraknya ya karena malam duluan si WIT gitu ya. Nah kalau hari menjelang pagi harusnya, kebalikannya gitu. Enggak juga sih. Kalau hari menjelang pagi mah nggak gini gambarnya, harusnya terang semua gitu. Soalnya, gimana ya, yang pagi duluan kan sebelah ini ya, tetap ini duluan pagi gitu, duluan pagi, duluan siang, duluan malam gitu. Makanya kalau hari menjelang pagi kurang tepat gitu. Nah terus musim panas di daerah belahan bumi utara, kita taunya ini dari mana, ini kita nggak tahu ya sebenarnya bisa benar bisa salah gitu ya, yang C sama D tapi coba kita lihat dari sumbunya, bentar aku kasih sumbu bumi dulu. Di sini ya, nah di sini, gitu. Nah itu sumbunya, kan kita punya tetanya itu 23,5 derajat ya. Nah, dia bertanya nih, apa, di situ musim panas di daerah bumi belahan utara gitu. Kita tahu, kenapa ini nggak bisa dikasih tahu, kita nggak tahu mataharinya lagi di mana gitu ya. Sebenarnya bisa sih, bisa dibuat di sini, atau mungkin bisa buat di sini gitu, kita nggak tahu dia di mana gitu ya. Nah, musim panas di daerah belahan bumi utara, kalau mataharinya berada di mana ya, ya sebenarnya bisa sih, kan ini malam ya di sini, ini siang gitu. Kalau di sini matahari gini, nah terus kan ini sebelah sinilah ya mataharinya, sorry agak terlalu ke pinggir, entar aku tengahin dulu gambarnya. Nah, ke bawah dikit, oke. Nah kalau ini, kan kita bisa anggap sih sebenarnya mataharinya di sebelah sini ya, dari sini. Ini aku hapus ya, eee, sumbu tengahnya bentar, nih. Kita bisa taruh mataharinya di sini. Kenapa? Karena ya ini kan di sini sebelah malam gitu di sini, tapi di sini siang gitu. Tapi kan bumi bergeraknya ke sini. Nah gitu deh pokoknya. Musim panas di daerah bumi belahan utara sebenarnya ini bisa juga gitu, tapi dia nggak fokus ke situnya gitu ya. Harusnya kalau dia kasih matahari di sini, jawabannya bisa dua-duanya gitu, tapi dia fokusnya ke garis ini, dari garis perbedaan siang dan malam ini gitu. Makanya jawabannya itu A gitu. Itu sih kalau musim dingin di daerah bumi belahan selatan, antara yang 2 ini sebenarnya jawabannya apa nih? Kan ini ke sini ya cahayanya, jadi kutub utaranya panas, berarti otomatis ini musim panas ya di daerah bumi belahan utara jawabannya. Sama sih, musim dingin di daerah bumi belahan selatan juga iya gitu. Yang 2 ini sebenarnya benar, tapi karena nggak ada mataharinya dikasih makanya lebih tepat yang A gitu, itu ya, untuk nomor 41. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, oh ya kalau nanti ada yang mau ditanyain bisa langsung di chat atau langsung di ini ya, on mic aja nggak apa-apa. Aku lanjut soalnya ini soalnya masih dasar gitu. Nomor 42, kemiringan sudut rotasi bumi menyebabkan di bumi terdapat apa gitu. Nah ini aku copy gambar yang di atas dulu deh, ini kan udah langsung ada kemiringannya gitu. Kita bahas yang ini. Dia bertanya nih kemiringan ini tuh menyebabkan perubahan apa gitu ya, si bumi ini, kita masih butuh bumi. Pasti ditanyain, perubahan cuaca, siang malam, pergantian hari, atau perbedaan iklim? Ini jawabannya perbedaan iklim, kenapa gitu ya, kenapa? Kayak perubahan cuaca itu kalau bumi bulat terus nggak miring juga bisa terjadi perubahan cuaca gitu, karena perubahan cuaca kan, ya harian gitu.
Bisa aja perubahan cuaca jam gitu, kayak hari ini, pagi ini, panas gitu, nanti siang udah hujan gitu, terus sorenya panas lagi gitu. Itu perubahan cuaca, jadi bumi nggak miring pun sebenarnya, udah apa ya, udah bisa membuat perubahan cuaca gitu kalau kita gambar di sini bumi. Teman-teman juga udah tahu ya ada kalau buminya, nggak miring gitu kan kita punya 3 sel di sini, ada sel yang di khatulistiwa kan yang ini Hadley, terus di sini ada Ferrel, terus di sini ada kutub gitu. Nanti di sini ada sirkulasi Walker gitu. Nah, itu sebenarnya pengatur cuaca kita juga gitu, sehari-hari karena ada pergerakan awan gitu. Jadi nggak harus miring gitu, biar ada perubahan cuaca. Makanya ini kurang tepat yang A. Terus yang C, siang dan malam. Nah, siang dan malam ini bukan karena sudut rotasi bumi, tapi karena rotasi buminya. Ini harusnya dihapus nih, yang 2 ini. Nah, kalau dia tanya gini, rotasi bumi menyebabkan di bumi terdapat siang malam, iya. Tapi kalau kemiringannya ya nggak terlalu penting ya, maksudnya untuk, pergantian siang malam karena bumi berotasi gitu, kayak gambar yang di atas itu. Ini karena bumi berotasi makanya ada siang malam gitu. Itu ya, yang C. Nah, terus pergantian hari sama lah ya sama yang C, pergantian hari sama siang malam gitu. Jadi ini juga kurang benar gitu yang 2 ini. Nah, kenapa sih perbedaan iklim gitu ya? Kita punya apa ya dibilang, oke, kita punya gambar yang miring tadi, aku coba gambar lagi, biar agak miring dikit. Nah gini deh, terus kita punya sumbu di tengah, gini ya. Ya anggaplah segini 23,5 derajat gitu. Nah, kenapa bisa menyebabkan perbedaan iklim? Nah dari sini kan seandainya kita punya mataharinya di sini, ya ini aku sengaja kecilin ya, ke sini cahayanya kan. Nah dia kan akan bergerak, gimana sih pergerakan matahari? Gini. Nah gitu, di sini tuh tanggal 21, Maret ya, 21 Maret, di sini tanggal 22 Juni, tanggal 23 September, terus di sini tanggal 22 Desember gitu. Nah, ini kan menyebabkan perbedaan iklim nih di bumi, ada yang belahan bumi utara panas gitu. Ini mana di mana sih tadi? Nah ini, musim dingin di belahan bumi belahan utara sama musim dingin di belahan bumi selatan gitu. Itu sebenarnya penyebabnya kemiringan sudut bumi gitu. Kalau dia seandainya lurus, sumbu yang di tengahnya ini kita ganti nih, kita ganti, kita buat lurus di tengah gini. Nah di tengah, sorry nggak apa-apa, kurang lurus. Nah kalau kita kasih di tengah, dia itu pergerakan matahari itu nggak akan gini, tapi dia itu akan gini, lurus. Jadi semuanya itu matahari tetap berada di lingkaran ini gitu, di sini. Nah tapi karena ada kemiringan makanya dia bergerak gini, agak ke atas terus ke bawah, ke atas ke bawah gitu. Itu untuk perbedaan iklim. Opsi E semua jawaban benar, ini salah. Karena udah ada yang salah di situ. Ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Soalnya soal astronomi di 2017 itu belum belum apa ya, belum banyak ngitung gitu. Pas banyaknya itu di 2018-nya, yang udah diganti sistemnya itu gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, aku coba lanjut aja. Nanti akan ada perhitungan kok di bawah. Nih, kita punya ini, soal nomor 43, andaikan bumi berotasi 2 kali lebih lambat daripada sekarang. 2 kali lebih lambat, berarti T2 sama dengan 2 kali T1 gitu ya. 2 kali periode yang satu gitu, lebih lambat gitu. Kalau lebih cepat ya 1/2 periode satu gitu, karena periode itu kan kayak umpama kita punya periode 16 detik gitu, berarti bumi mengelilingi matahari selama 16 detik gitu ya, seandainya ya. Nah, kalau kita punya periode 8 detik gitu, berarti bumi mengelilinginya dalam 8 detik. Yang paling cepat yang mana? Yang ini kan, dia hanya butuh 8 detik untuk satu keliling gitu. Nah, ini juga sama, karena dia sebutnya berotasi 2 kali lebih lambat, berarti dikali 2 gitu. Kalau dia sebut berotasi 2 kali lebih cepat, harusnya 1/2 gitu di sini. Itu ya, jadi periodenya 2 kali, periode awal gitu. Tetapi waktu yang diperlukan untuk mengitari matahari tetap. Oke, waktu yang diperlukan untuk mengitari matahari tetap, berarti ini apa yang tetap gitu, yang tetap itu periode revolusi gitu ya. Revolusi untuk mengelilingi matahari kan 1 tahun gitu. Ini tetap nih 1 tahun, sama dengan 365,25 hari gitu, hari. Nah, maka apa yang dia tanya di sini ini panjang malam gitu.
panjang malam menjadi berapa kali lebih pendek atau berapa kali lebih lama gitu ya. Oke, sebelumnya aku coba jelasin yang tentang apa ya. Oke, ini T2 sama dengan T1-nya aku taruh sini. T2 sama dengan 2T1 gitu. Aku akan jelasin T rotasi sama T revolusi. Rotasi, revolusi. Nah, si T rotasi ini kalau teman-teman susah membacanya dalam kajian astronomi, anggapannya T rotasi ini hari gitu. Satu hari itu satu T rotasi gitu. Dimana satu hari kita punya 24 jam gitu ya. Nah, itu T rotasi. Tapi kalau T revolusi, biar teman-teman nggak bingung, kayak yang ini gitu. Biar T revolusi itu tahun gitu. Itu aja. Biar nggak susah. Dan kita ketika mengelilingi matahari kan 1 tahun gitu. Itu 1 tahun yang ini 365,25 hari gitu. Nah, pertanyaannya panjang malam nih menjadi berapa kali lebih lama atau lebih pendek sih gitu kan? Oke, kita membutuhkan 165,25 hari untuk 1 tahun. Nah, masalahnya di sini kita punya ini T2 sama dengan 2T1. 1 hari, ya ini kan anggap T1 kan 1 hari gitu. Berarti otomatis T2 itu sama dengan 2 hari gitu. Jadi yang awalnya cuma 1 hari jadi 2 hari gitu istilahnya. Jadi awalnya siangnya cuma 12 jam. Nah, awalnya siangnya cuma 12 jam nih. Nah, pas di T2, ini kan andaikan ya. Diandaikan T2 gitu. Nah, pas di T2 dia jadi 24 jam gitu. Itu untuk siang. Nah, malam juga gitu. Jadi malamnya akan menjadi berapa nih? Kan malam awal 12 jam gitu. Nah, karena dia 2 kali lebih lambat jadi 24 jam gitu. Nah, menjadi 2 kali lebih lama ya. Gitu asumsinya. Sehingga dalam 1 tahun ini, kan 1 tahun tetap ya 365,25 hari gitu. Nah, sehingga 1 hari kan menjadi 2 hari gitu loh. Gimana ya bilangnya? Agak pusing juga. Jadi si 1 harinya, jadi kayak 1 hari yang baru, 1 hari yang baru gitu. Yang baru itu sama dengan dua hari yang lama gitu. Gitulah. Bentar, ini aku coret dulu. Yang lama gitu. Itu istilahnya. Sehingga ketika kita punya, ini kita bisa ubah jadi 1 malam yang baru. Ya udah sama dengan 2 malam yang awal gitu, yang lama gitu. Ya udah, ini jadi panjang malam menjadi 2 kali lebih lama dari malam di awalnya gitu. Tuh ya. Nah, kalau untuk opsi B panjang malam menjadi 2 kali lebih pendek jika nih kalau 2 kali lebih pendek jika ini bumi berotasi 2 kali lebih cepat gitu harusnya di sini. Kalau jika gitu. Kalau yang opsi B. Nah, kalau untuk yang opsi C panjang malam menjadi 4 kali lebih lama, ya udah berarti ini berotasi 4 kali lebih lambat harusnya. Kalau yang D panjang malam menjadi 4 kali lebih pendek, harusnya berotasi 4 kali lebih cepat gitu di sini. Itu ya untuk yang nomor 43 tentang T rotasi sama T revolusi. Belum ngitung. Masih apa ya? Ya belum ngitung lah pokoknya. Ada yang mau ditanyain? Aku tunggu 3, 2, 1. Oke, aku lanjut. Nanti kalau di antara yang di sini baru kepikiran pertanyaannya, tanyain aja gitu. Aku lanjut ke nomor 44. Jika jarak rata-rata bumi ke matahari menjadi 2 kali lebih jauh dari sekarang, maka periode orbit mengelilingi matahari menjadi berapa gitu. Ini kita pakai hukum Kepler 3. Sebenarnya di kelas fisika juga dijelasin yang ini kan di kelas fisika semester 2 kalau nggak salah, kelas 1 gitu. Kita punya rumus A pangkat 3 sama dengan T pangkat 2 gitu. Nah, kalau kita buat perbandingan jadi A2 per T1, sorry, kok A per T sih? Nih, A2 per A1 pangkat 3 itu sama dengan T2 per T1 pangkat 2 gitu. Ya sudah, kita punya A1. Ya sudah, kita punya ini.
Jika jarak rata-rata bumi matahari menjadi 2 kali lebih jauh dari sekarang, sehingga kita punya A2 sama dengan 2A1 gitu. Nah, yang ditanyakan periode orbit mengelilingi matahari menjadi berapa gitu. Ya udah kita mencari T2, gitu. T2. Ya udah kita langsung masukin ke rumus, kan A2 sama dengan 2A1. 2A1 per A1 pangkat 3 sama dengan T2 per T1 pangkat 2 gitu. Nah, jadi ini A-nya habis, jadi ini T2 per T1 sama dengan 2 pangkat 3, 8. Ini kuadrat gitu. Sehingga kalau kita geser lagi, kita ubah jadi T2 per T1 sama dengan akar 8. Sehingga T2 sama dengan akar 8 T1. Nah, T1 itu apa? Periode awal kan? T1. Sehingga T1 itu ya kan periode awal, sehingga T2-nya itu akar 8 kali lebih panjang daripada T1. Itu ya. Nah, simpelnya gini, daripada kepanjangan ngitung ya. Nah, dia sebutnya jika jarak rata-rata bumi matahari menjadi 2 kali lebih jauh gitu. Nah, kan kalau lebih jauh, bentar. Aku kasih gambaran ini deh. Kalau dia lebih jauh, seandainya kita punya orbit awal nih di sini. Ini orbit awal. Nah, 2 kali lebih jauh berarti orbitnya jadi segini kan. Nah, seginilah kayaknya. Gitu. Nah, waktu untuk menempuh jarak sebanyak ini sama waktu untuk menempuh jarak sebanyak ini, udah jelek banget. Nah, untuk menempuh jarak segini ya, selebar yang lingkaran kedua ini tuh lebih panjang yang mana? Artinya udah pasti ya lebih lama biar satu putaran yang besar gitu. Sehingga dia itu akan lebih panjang periode orbitnya. Jadi dari sini kita udah langsung bisa coret ini, coret ini, coret ini. Jadi kita cuma punya 2 opsi ini. Ini langsung ketebak yang mana. Ya, mungkin akar 2 sama akar 8 ya kita bisa pakai persamaan ini juga sebenarnya. Ini kan beda pangkat gitu. Makanya kita bisa buat yang akar 8 lebih panjang gitu. Itu asumsinya. Jadi kan mana tahu nih teman-teman nggak tahu nih rumus yang ini. Yang A pangkat 3 sama dengan T pangkat 2. Nggak tahu nih. Kayak misalnya ya. Jadi teman-teman juga udah bisa nebak nih antara A sama C gitu. Ya kemungkinan benarnya 50% lah daripada sebelumnya gitu. Itu ya untuk nomor 44. Ada yang mau ditanyain? Sejauh ini kayaknya belum. Soalnya masih belum ngitung yang susah gitu. Oke, aku coba lanjut. Kita punya nomor 45. Kita tidak pernah melihat planet Venus saat tengah malam. Hal ini disebabkan karena ya ini C, Venus terbit di arah timur pada pagi hari gitu. Oke, aku coba gambarin deh. Ini ya, kalau kita gambarin orbit, kita punya orbit Merkurius di sini, terus kita punya orbit Venus di sini. Nah, terus kita punya orbit bumi nih di sini. Nah, di sini. Oke. Warna ini. Nah, oke, kita kan punya bumi nih di sini. Seandainya kita punya bumi, aku kasih bulatan dikit lagi deh biar nampak buminya. Di sini gitu. Kita punya bumi di sini. Nah, ini kan matahari nih di tengah. Di sini kita punya matahari. Sehingga ketika kita melihat kita berada di sebelah sini itu pasti siang gitu. Ya enggak? Kalau kita di sebelah sini, ntar aku ganti warna. Kalau kita di sebelah sini, itu pasti siang. Kalau kita di sebelah sini, pasti malam gitu ya. Di sini malam, ini siang. Siang. Nah, kenapa si Venus tidak bisa dilihat saat tengah malam gitu? Ya gimana mau lihat si Venus ada di dalam sini gitu. Ini kan si Venus di sini. Oh Ini iya sih, Venus. logikanya sih, iya sih. Karena sih terjadi. Nah, iya kan? Sehingga kalau kita mau lihat malam ya paling kalau malam di sini ada asteroid Jupiter, Saturnus, Iya Uranus, sih. Neptunus gitu. Nah, si Venus kan di sini di dalam. Jadi kalau mau lihat malam juga nggak akan kelihatan gitu. Sehingga dia paling kelihatan tuh dari awal terbit di sini sama awal terbenam di sini. Gitu. Gitu ya. Nah, ini tinggal pengetahuan umumnya, Venus terbit di arah timur pada pagi hari. Karena apa sih namanya? Venus bintang kejora ya.
Ya, bintang kejora. Tapi kalau untuk Merkurius itu beda sama si Venus. Kalau Merkurius itu setahu aku terbitnya di barat. Karena apa? Karena orbit si Venus beda sama orbit yang lain. Kan kalau bumi mengorbit dari timur ke barat gitu, sementara si Venus dari barat ke timur gitu. Itu ya. Jadi udah langsung ketebak gitu, nggak usah paham teori juga sebenarnya bisa gitu. Kan tengah malam, jadi nggak kelihatan gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyain dari sini? Atau mungkin bingung? Oke, aku tungguin. Soalnya kita waktunya terbatas, jadi kita punya banyak hitungan di bawah. Izin Kak, mungkin bisa jelasinnya Merkurius Kak, biar buat pembanding. Oh, yang Merkurius. Oke ya. Ini, sebenarnya di tata surya itu kita punya 2 planet. Ntar aku coret ini. Di tata surya, kita punya 2 planet yang orbitnya itu beda dari orbit yang lain gitu. 2 planet ya yang beda orbitnya. Yang beda orbit gitu. Kita punya Venus sama Uranus, tapi Uranus karena geraknya menggelinding jadi kurang diperhatikan gitu. Kita di sini ada Venus, ada Uranus gitu ya. Nah, bayangin kalau bumi kita bergeraknya ke sini nih. Nih ke sini. Bumi kita bergerak ke situ. Si Merkurius juga bergerak ke sini karena semuanya sama gitu. Seandainya kalau kita punya orbit Mars lagi di sini, nih kita kasih orbit Mars. Nah, si Mars di sini juga akan bergerak ke sini. Nah, bedanya si Venus itu akan bergerak berlawanan arah ke sini. Karena ya dia bergerak ke barat gitu. Sehingga dia itu terbitnya di timur, di timur. Karena si matahari juga bergerak ke barat gitu. Gimana ya kalau mau dibayangin? Kan kita gimana tadi gambar awal? Oke. Yang penting intinya si Venus terbit dari timur, tapi si Merkurius terbit dari barat karena semuanya bergerak ke sini. Jadi kalau kita punya Jupiter juga bergerak ke sana gitu, ke timur. Sementara si Venus punya gerak khusus itu apa sih namanya yang berlawanan arah? Retrograde. Nih, retrograde. Gitu. Ini pengetahuan umum sih sebenarnya. Nah, itu aja yang penting. Jadi kalau ada tuh biasanya gerak planet yang jarang banget gitu. Nanti itu namanya gerak retrograde gitu. Jadi dia cuman si Venus sama Uranus yang punya gitu. Jadi dia terbitnya di timur. Gitu ya. Oke, kebayang nggak? Kebayang Kak? Nah, karena kita bahasnya di sini lebih ke pengamatan, bukan ke orbit. Ya nggak apa-apa ya. Aku lanjut aja ke perhitungan. Kita nomor 46. Nanti kayaknya kita punya waktu terbatas, jadi aku akan bahas yang banyaknya yang perhitungan gitu. Ini jika jarak rata-rata bumi dari bulan dari bumi adalah sekian dan jarak rata matahari sekian. Dan pada saat gerhana matahari total seluruh permukaan matahari tertutup. Jadi dari sini ketahuan bahwa diameter sudutnya sama. Diameter sudutnya sama gitu. Oke. Maka apa ini? Yang ditanya diameter. Oke. Ntar aku coba ini. Kenapa bisa disimpulkan diameter sudutnya sama? Karena gini. Aku coba gambar lagi deh. Mana sih gambar? Nih. Kita punya di sini ya. 1, 2. Nah, kita punya matahari. Oke. Di sini matahari. Kurang besar. Gitu ya. Nah, ini aku ganti warna dulu. Terus kita punya bulan nih, satu lagi. Bulan di sini kayaknya. Aku ganti warna lagi. Oke, ini kita di bumi sebagai pengamat bumi. Nah, di soal kan dia kasih tahu nih gerhana matahari total. Pada saat gerhana matahari total, seluruh permukaan matahari tertutup oleh permukaan bulan. Jadi ini ketutup gitu. Jadi semuanya ketutup lah. Jadi sehingga diameter sudut di sini sama gitu. Kalau dia nggak tertutup sepenuhnya, nanti gini. Kalau dia nggak tertutup sepenuhnya, jadi si bulan ini kan gini ya, mengecil gitu. Maksudnya masih ada yang kelihatan dari mataharinya gitu. Seginilah kayaknya. Jadi sehingga diameter sudut si bulan itu nggak sama dengan itu, segini harusnya. Kalau dia nggak menutupi, segini. Nih, segini lah. Nah, tapi kalau dia menutupi, jadi otomatis diameter sudutnya sama dua-duanya gitu.
Jadi kalau kita besarin lagi nih si bulan nih. Nah, dia punya diameter sudut segini. Gitu ya. Gambarannya. Terus yang dia tanyakan diameter permukaan matahari berapa kali diameter permukaan bulan gitu. Kalau kita buat dalam rumus ini, diameter si matahari itu sama dengan berapa kali diameter si bulan gitu ya. Oke, kita pakai rumus ini ya, rumus paralaks dari ini ya, tangen theta sama dengan, ini kan ada diameter ya di sini di tengah. Ini itu ada D, terus ini ada jaraknya. Jarak dari sini ke sini itu R gitu. Nah, kalau untuk si matahari kita buat juga ini. Sorry, miring banget. Nah, ini kita punya D matahari. Terus kita punya R si matahari. Ntar, kita ganti dulu warnanya. Nah, segini. Ini R matahari. Nah, kalau kita pakai rumus paralaks kan tangen theta sama dengan diameter per jaraknya. D per R gitu. Nah, tangen theta si bulan kan sama dengan tangen theta si matahari ya. Ya, jadi sehingga bisa dibuat persamaan gitu. Ini kan tangen theta sama dengan diameter si bulan per R si bulan, itu juga sama dengan diameter si matahari per R si matahari gitu. Gitu ya. Jadi ini hapus, udah dapat persamaan ini. Diameter bulan per R bulan sama dengan diameter matahari per R matahari gitu. Karena dia tanya dalam bentuk ini, dia tanya dalam bentuk diameter matahari sama dengan berapa gitu ya. Jadi kita punya diameter matahari sama dengan R matahari per R bulan, diameter bulan gitu ya. Itu. Jadi kita tinggal mencari ini. Jarak si matahari dibandingkan sama jarak si bulan. Jadi tinggal ini 149.600.000 kilometer ini dibagi sama ini. Nanti kita langsung dapat 390. Yang nggak tepat sih, nanti dapatnya itu 389,6 berapa gitu. Tapi itu yang paling mendekati gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Yuk, ini udah perhitungan nih. Tapi kalau paham sih nggak apa-apa. Soalnya paralaks kan materi awal astronomi gitu. Paham? Aku tunggu. 3, 2, 1. Oke, kalau paham aku lanjutin. Ke bawah lagi. Nama bintang terbesar yang diketahui hingga sekarang, ini semuanya salah. Sekarang, ya. Tapi ini kan soal OSK 2017. OSK 2017, sehingga jawabannya itu Vie Canis Majoris gitu. Ini yang terbesar di waktu itu. Nah, sekarang itu setelah Vie Canis Majoris, kita punya 2 bintang yang lebih besar lagi dari ini, yaitu UY Scuti sama apa sih yang paling besar? Stephenson. Stephenson 218. Nah, ini yang paling besar sekarang. Tapi kan ini soalnya diterbitkan 2017 gitu. Makanya ini jawabannya Vie Canis Majoris. Gitu ya. Tapi kalau dia tanya nama bintang terbesar di antara opsi ini gitu ya, jelas ini. Tapi kalau hingga sekarang ya ini harusnya Stephenson. Gitu ya. Jadi pengetahuan umum, nggak ngitung. Aku tinggal lanjut aja. Nah, ini kayaknya teman-teman juga udah tahu. Benda-benda berikut yang bukan merupakan benda-benda alami. Yang bukan benda alami, jawabannya ini, GO. Kenapa? Karena teman-teman juga udah tahu ya, asteroid, meteorit sama komet ini udah pasti benda alami gitu. Nah, yang NEO, near Earth object itu apa? Kayak kita punya bumi nih. Bumi. Pokoknya semua benda langit yang dekat dengan ini tapi yang masih alami itu namanya NEO. Jadi kayak kalau ada meteorit nih di sini, meteoroid gitu ya di sini. Dekat nih. Nah, dari sini nih nanti astronot itu memprediksi kayak apa ya namanya? Asteroid jatuh gitu. Nah, nanti akan ada asteroid juga bergerak ke sini gitu. Ke sini. Nah, ini dekat nih sama bumi itu namanya NEO. Jadi nanti ada pembagian NEO yang berpotensi bahaya sama yang belum berpotensi bahaya gitu. Itu cara astronot mengetahui ya adanya kayak tanggal 24 nanti ada meteor gitu. Nah, itu prediksi. Tapi kan nggak sepenuhnya bisa karena nggak sepenuhnya akurat. Maksudnya karena bumi kan bergerak.
si benda langitnya juga bergerak gitu. Jadi ya dari prediksi sih oke, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada gitu. Nah, ini geosynchronous Earth orbit ini apa? Ini teman-teman bisa lihat gambar di sini. Bedanya sama NEO apa? Kalau ini memang untuk satelit bumi. Ini ada banyak satelit di sini. Ntar aku coba besarin gambarnya deh. Kita punya banyak satelit di sini itu GEO gitu. Nah, ada apa ya ini aku nggak tahu namanya. Ini ada namanya meteor lah, ada namanya GOES E, ada subsatelit, ya ada lain-lain. Yang penting itu dia. Ini ada orbitnya nih. Geostationary orbit. Sebenarnya geostationary orbit itu lebih ke di khatulistiwa gitu. Nanti akan ada orbit polar nih di sini. Ada orbit apa lagi? Satu lagi aku lupa. Ada orbit apa gitu. Ya itulah. Nanti aku jelasin lagi kalau kurang. Ini pengetahuan umum. Jadi sebenarnya udah bisa ketebak sih antara B sama C, tapi ya kalau seandainya teman-teman nggak tahu antara B sama C itu apa, ya udah peluang nembaknya 50% gitu. Karena aku SK juga banyak nembak. Oke ya, kita lanjut ke 49 nih. Ini juga kelas fisika juga udah bahas ini kayaknya. Jika massa baju antariksa adalah 141 kg dan massa antariksawan adalah 80 kg, maka antariksawan tidak akan sanggup mengenakan baju antariksa tersebut. Ini sebenarnya bisa benar. Nah, tapi bedanya itu dia nggak ngasih tahu tempat. Tidak memberitahu tempatnya di mana. Kalau di bumi iya. Kalau di bumi dia pakai baju antariksa ini ya udah berat. Tapi kalau dia di bulan ringan gitu karena gravitasinya dikit gitu, tidak memberitahu tempatnya gitu. Ini otomatis sudah salah ya. Dia buat pernyataan yang bingung gitu. Kita bingung. Baju antariksa yang digunakan saat antariksawan berada di luar pesawat antariksa. Setahu aku nggak harus di luar dan di dalam juga oke gitu. Masalahnya di dalam tuh kita nggak pakai baju ini tuh untuk tidur doang sama tidur doang sih. Yang boleh dibuka di dalam apa sih? Di dalam satelit itu cuman helm biar apa sih? Biar makan gitu. Baju setahu aku belum boleh dilepas. Nah, terus saat lepas dari pengaruh gravitasi bumi, antariksawan dengan mudah mengenakan baju antariksa karena tanpa berat. Ya, ini betul. Karena apa? Ya, kita kan punya rumus G sama dengan GM per R plus H gitu. Jadi H-nya udah besar banget di ketinggian 20.000 gitu. Nah, otomatis G-nya akan kecil karena rumus berat itu mg gitu. Kalau G-nya 0 kan ini lepas dari pengaruh gravitasi ya. Jadi otomatis G-nya 0, jadi otomatis W-nya 0. Beratnya 0. Jadi nggak ada berat sama sekali gitu ya. Itu bedanya sama massa. Kalau massa mah di mana-mana tetap segitu gitu. Nah, ini saat lepas dari pengaruh gravitasi bumi, antariksawan tidak perlu menggunakan baju antariksa karena akan sulit untuk berjalan dengan normal. Oh, tidak juga. Gimana mau bernafas gitu ya? Karena di situ kan ada tabung oksigen juga gitu. Ini jelas-jelas salah. Terus berat total baju antariksa dan angka antariksawan saat lepas dari gravitasi bumi adalah 221. Ini salah. Harusnya ini pernyataannya massa gitu. Massa total gitu. Bedanya massa ya, massa itu satuannya kilogram, tapi kalau berat itu newton. Kan berat ini, W itu kan sama dengan mg gitu. Ini berat. Kalau massa ini m gitu. Jadi jawabannya itu C. Nggak ngitung sama sekali. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke, aku lanjut ke soal yang ini dulu deh, yang agak-agak susah. Di mana ya? Oke, ini pengetahuan umum. Mungkin teman-teman aku jawab aja. Struktur matahari yang dapat diamati secara langsung adalah ada atmosfer ya. Atmosfer matahari bisa dilihat semuanya. Atmosfer matahari. Nah, atmosfer matahari itu yang mana aja ya? Yang ini, yang sfer-sfer apa sih? Fotosfer, terus kromosfer sama korona. Bisa kelihatan. Korona ini akan jelas kelihatan kalau gerhana matahari total atau cincin bisa, atau ya cincin sih lebih terangnya gitu. Kromosfer juga sama fotosfer bisa kelihatan. Masalahnya inti gimana mau lihat gitu kan? Ini udah ada inti di sini, terus ada lapisan gitu. Lihat fotosfer aja udah silau gitu, apalagi nengok inti ke dalam gitu ya. Radiatif sama konveksi juga enggak, soalnya di sini ini konveksi, ini radiasi, ini konveksi gitu di sini. Di sini fotosfer, kromosfer, korona gitu ya. Jadi yang paling benar itu kromosfer. Jadi ini gitu. Oke ya. Aku lanjut ke soal nomor 51. Nah, ini sedikit
kurang tepat gitu ya. Limit atas massa sebuah benda langit di tata surya agar dikategorikan sebagai planet adalah. Nah, sebenarnya jawabannya itu ada yang benar gitu di D ini. Nah, kenapa? Karena ya ini memang kategori dari ini ya dari apa sih astronomical unit dari unit astronomi lah di Amerika gitu. Nah, kenapa sih bisa segini gitu? Nah, ada juga yang mengatakan bahwa limitnya itu 20 massa Jupiter. Ada juga yang mengatakan 25 massa Jupiter. Jadi ini sebenarnya nggak jelas gitu berapa limitnya. Ini belum digunakan secara umum gitu loh. Jadi baru beberapa astronom yang menggunakan limit ini gitu. Jadi kalau di sini kan cuman ini yang paling mungkin. Nah, tapi ini nggak bisa diumumkan gitu karena belum fix gitu kan. Kalau kayak hukum Kepler, hukum gravitasi itu udah umum gitu. Semua orang juga udah tahu itu rumusnya gitu. Tapi kalau ini masih rancu, ada yang bilang 13, ada 20, ada 18, ada 25 dan lain-lain gitu. Jadi paling benar sih yang D gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ntar ke ini. Ekstrasolar planet sangat sukar diamati karena redup. Ya ini redup. Kenapa? Oh ya, ekstrasolar planet itu kayak ini kan kita punya matahari, terus kita kita mengelilinginya gini gitu ya. Nah, kita lihat dari bumi nih ke langit malam. Ini kan langit malam di sini. Set ke sana. Nah, di sini ternyata ada matahari lagi, bukan matahari sih, bintang lagi gitu. Nah, ada planet nih yang mengelilingi dia lagi gitu di sini. Nah, gitu ya. Nah, kita melihat ini. Kenapa sangat sukar? Karena ya terang banget sih bintangnya. Bintangnya bisa besar tapi planetnya kecil gitu. Kayak teman-teman kayaknya nggak bisa ngelihat Merkurius deh. Jarang gitu. Karena memang agak susah nyari si Merkurius di siang hari. Karena kan kalau kita lihat ke sini nih, ini ada Merkurius di sini. Silau banget si mataharinya gitu. Jadi karena si matahari ini bintang mengeluarkan cahaya sendiri, sementara si planet cuman asal nerima aja gitu ya. Makanya ya jauh lebih redup gitu. Nah, kalau kita tengok opsi lain sebenarnya salah udah ini, ukurannya sangat kecil dan terletak jauh dari bintang induknya. Kita nggak tahu dia jauh atau dekat gitu ya. Kan ini kita melihatnya ke jauh gitu. Bisa jadi planetnya di sini. Bisa jadi di sini. Ya gitu. Jadi nggak pasti kalau untuk yang A. Terus yang B, perbedaan terang ekstrasolar planet dan bumi teramat besar. Nggak ada hubungannya. Terang si planet ini sama terang si bumi buat apa gitu ya. Karena yang kita butuhkan terang si planet sama terang si bintang gitu. Ya terang bumi, kita kan nggak mengamati bumi gitu. Kita mengamati yang dua ini. Gitu ya. Jadi ini salah, salah. Terus yang D, ukurannya jauh lebih kecil dari bumi. Ya kita nggak mempengaruhi itu ya. Nah mungkin bisa aja, nah si planetnya lebih kecil dari bumi, tapi kan bisa jadi kalau jaraknya dekat gimana? Kalau bintangnya redup gimana? Itu. Ya ini nggak pasti gitu. Seandainya kalau dia ada yang lebih besar dari bumi juga tetap sukar diamati gitu. Ada planet lain yang lebih besar dari bumi gitu. Radiasi matahari menghalangi pengamatan ekstrasolar planet. Ini sudah pasti salah. Karena ya kan kita bisa lihat dari sini. Dari sini kan kita melihatnya di sini di malam hari. Ya malam hari kan nggak kena radiasi matahari gitu. Gitu ya, langsung salah yang E. Oke, makanya orang nggak pernah melihat ekstrasolar planet di siang hari gitu. Ya ngapain langsung kena matahari gitu ya. Itu ya. Ada yang mau ditanyain dari sini nggak? Sebenarnya ada metode mencari ekstrasolar sih. Jadi kayak apa sih namanya? Astrometri, terus ada kecepatan radial, transit dan lain-lain gitu. Saya belum bahas di sini. Tapi biasanya itu untuk mengetahui itu dari transit gitu ya. Kan transitnya ada bintang besar, terus ada si planetnya melewati di sini gitu. Jadi panjang gelombang di sini itu lebih redup gitu. Nah, itu tanda-tanda kalau ada planet gitu ya. Nah, itu metode transit. Kalau metode kecepatan radial pakai redshift sama blue shift nanti ya itu nanti aku jelasin di lain waktu aja. Soalnya kita punya perhitungan lain gitu. Oke, aku lanjut. Atau kalau mau bertanya silahkan di chat atau on mic aja gitu. Lanjut ke perhitungan ini. Ini agak-agak mengganggu pikiran saya. Oke ya, ini kita punya ini nih. Andai kan bumi kita berupa bola sempurna tanpa relief. Nah, tanpa relief itu maksudnya apa? Datar gitu. Nggak ada gunung, nggak ada apa ya? Nggak ada laut yang dalam kayak Palung Mariana gitu. Yang penting datar aja kayak bola gitu ya. Ini aku kecilin dikit gambarnya biar perhitungan kita nggak susah gitu. Nah, oke ya. Nih, dengan jari-jari
6.400 kilometer ya. Aku coba sketsain dulu. Kita punya bumi. Ya bumi nih. Nah, terus aku coba kasih di tengah. Gini ya. Terus kasih garis ini di atas ini. Kurang tengah, bentar. Biar tepat gitu. Nah, oke. Nanti kita punya garis apa lagi ya, biar dapat menggambar bola langit. Oh, garis tengah, sorry. Kita punya garis tengah lagi. Nah, gini ya. Yang di bawahnya agak panjang dikit, tapi nggak apa-apa. Ini kalau ini kan kita punya R di sini, di tengah sini nih. Kita punya R-nya, yang dia tanya, dia ketahui R sama dengan 6.400 kilometer. Nah, katanya dililitkan kawat di sepanjang khatulistiwa. Jadi di sepanjang lingkaran ini, yang di bawah sini nih, kan khatulistiwa ya di tengah. Jadi sepanjang ini nih, dari sini ke sini, terus ke sini. Nih, itu kawat semua gitu. Ini lingkaran ya, di tengah gitu. Nah, kita punya panjang kawatnya berapa sih? Gitu ya. Kita hitung panjang kawat dulu. Dari rumus, ini kan keliling ya, keliling. Jadi otomatis K sama dengan 2 pi R. R-nya kita punya ini sih 6.400. Bentar aku cari kalkulator dulu. Di mana ya? Nah, oke, kita hitung coba. Kan kita pakai pi-nya yang 3,14 saja. Atau kalau teman-teman mau pakai 3,14 ke belakang juga nggak apa-apa. 2 kali 3,14 dikali 6.400. Nah, kita punya segini. Kita punya keliling sama dengan, oh bentar, aku geser ke kiri dikit biar kelihatan. Kita punya keliling awal nih, keliling awal. Atau itu kan sama dengan panjang kawat awal gitu. Ya enggak? Panjang kawat awal. Itu sama dengan 40192 kilometer. Ini kilometer, tapi aku ubah ke meter gitu. Jadi 000 meter. Itu keliling awal. Nah, sekarang nih, dia apa lagi nih? Nah, terus dipotong nih si kawat yang di tengah ini, terus ditambah 1 meter gitu. Nah, kalau dia tambah 1 meter, nanti otomatis akan lebih besar dong ya. Lebih besar seginilah kira-kira. Lingkaran yang akan dibentuk gitu. Segini. Nah, itu ya. Lalu kita lingkarkan kembali kawat tersebut di sepanjang khatulistiwa nih, udah aku lingkarkan yang lebih besar gitu ya. Terus apa lagi? Kini, dapatkah seekor tikus melintasi khatulistiwa dari celah kawat? Nah, kita punya celah dari sini nih. Lebar ini berapa sih? Ntar aku kasih ganti warna dulu. Nah, ini. Ya, sorry, kebesaran. Jangan itu deh. Nah, ini. Kita punya lebar ini. Antara si panjang kawat awal nih, sama si panjang kawat akhir. Lebarnya berapa sih gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana? Kita cari dulu si panjang kawat yang kedua. Panjang kawat yang kedua berapa? Ini kan 4 berapa sih sebutnya ini? 40.192.000 meter gitu ya. Itu panjang kawat awal. Nah, panjang kawat kedua, ini aku agak ke kiri. Panjang kawat setelah ditambah gitu. Panjang kawat, nggak usah gini deh. Panjang kawat plus 1 meter. Berapa nih kalau plus 1 meter? Jadi kalau plus 1 meter tuh 40192.001 meter. Gitu ya. Ini untuk keliling yang kedua. Gitu. Nah, setelah itu kita cari R-nya. R yang kedua. Ini R yang pertama ya. R1. Nah, atau R1 biar mudah kita ubah ke ini aja deh. 6.400.000 meter. Kita ubah ke meter. Nah, kita akan cari R2 nih. R2. Yaitu R setelah ditambah ini. Jadi R2 berapa nih? Kan rumusnya itu, kita kan punya rumus K sama dengan 2 pi R. Jadi kalau untuk mencari R, kita punya rumus K per 2 pi ya. Ya, kita coret dulu.
Berarti R2 itu kan sama dengan K keliling per 2pi. Nah, kelilingnya kita pakai keliling apa yang ini, yang baru. Coba kalau kita masukkan kelilingnya segitu, berapa ini? Kan 4,0192001 per. Nah, saran aku tuh buat 3,14 aja gitu. Soalnya kalau pakai yang pi asli agak panjang. Soalnya 3,142 sekian 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 gitu. Jadi kurang bulat nanti. Nah, ini kalau dibagikan, bentar aku coba bagiin. Dibagi 2 pi. Bagi 2 pi. Nah, aku dapatnya segini. Ntar aku geser layarnya ke kiri dikit. Sorry. Aku dapatnya 640000,159 meter. Nah, jadi ntar aku coba jelasin ulang deh. Kita punya panjang kawat yang baru segini, koma sekian gitu ya. Nih, kalau kita buat kawat lagi nih, buat lingkaran kawat di mana ya? Di bawah dikit ya. Ini kita punya kawat awal segini. Nah, terus kita punya kawat yang kedua segini. Ya, hampir mirip lah ya. Nah, kita punya kawat yang kedua segitu. Ganti warna. Oke. Nah, lebarnya ini berapa sih antara kawat ini? Ya udah cari selisihnya. Selisih antara ini sama ini berapa nih? Itu sekitar, ya udah kita langsung delta R ya, selisih R2 min R1 sama dengan 6400, sekian ini berarti hasilnya ya 0,159 meter ya. Itu berarti sekitar 15,9 cm jarak ininya. Bisakah tikus lewat? Ya kayaknya bisa, soalnya tikus kecil. Ya paling 10 sentian tikus gitu. Ya di Bandung paling besar 15. Enggak, ya segitulah. Jadi jawabannya yang paling benar itu mana. D. Dapat. Berarti otomatis ini kan udah salah ya, tidak dapat gitu. Dapat karena pertambahan jari-jari lingkaran yang dibentuk kawat tersebut akan membentuk celah permukaan bumi selebar 15,9. Nih 15,9. Kalau selebar 1,591 mah kayaknya impossible ya. Emang ada tikus yang tingginya 1,5 cm gitu. Nggak ada gitu ya. Dan ini kelebaran, terlalu lebar. Ini langsung membuat 1,5 meter. Agak terlalu lebar lah. Itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Coba, agak panjang kan? Tapi nggak pakai rumus apa-apa sih. Memang kalau sekilas ditengok agak susah. Ada yang mau ditanyain? Atau udah jelas? Oke, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut aja ke yang di bawah. Oke, ini aku sampai jam berapa ya? Takutnya kelebihan. Tahu. Halo. Ya ada 20 menit lagi. Oh, nggak ada batas sih. Ya udah aku sampai 14.30 aja. 15 menit lagi. Kita punya 6 soal lagi nih. Analisis terhadap spektrum bintang dapat dimanfaatkan untuk menentukan. Oke, spektrum bintang teman-teman tahu spektrum bintang apa sih biar mudah cara ngafalnya? O, B, E, fine, girl, kiss me. Oke, ini. Kita punya 5 berapa sih? 2, 4, 6, 7. Kita punya 7 spektrum bintang. Apa sih yang bisa didapat dari sini gitu ya? Ya udah, otomatis yang kita dapat panjang gelombang ya. Ini kita punya buat rentang nih. Di sini panjang gelombang minimum. Sorry. Sini itu panjang gelombang maksimum, sorry. Ini maksimum. Terus kita punya sini panjang gelombang minimum. Nah, kenapa bisa gitu ya? Emang spektrum bintang gitu. Gitu ya. Apa sih yang bisa didapat dari sini gitu ya? Oke, kita lihat yang opsi A, temperatur bintang. Berdasarkan hukum Wien, kalau yang A nih aku bahas satu-satu. A, hukum Wien ya. Itu pakai rumus lambda sama dengan 0,2898 per T
T. T-nya itu temperatur. Jadi ketika kita punya lambda, kita akan dapat temperatur. Jadi otomatis kalau kita udah punya spektrum bintang, pasti kita udah tahu temperaturnya. Gitu ya. Ini benar. Terus komposisi kimiawi. Nah, yang B, kita itu bisa lihat dari deret Balmer sih sebenarnya, tapi agak rumit gitu ya untuk menggambarkannya gitu. Gimana ya, biar aku kasih tahu ini. Nanti akan ada deret gini, atau teman-teman bisa lihat di internet. Soalnya gambarnya itu warna-warni gitu. Aku agak susah gambarnya. Nanti di sini akan ada garis gini, terus ada garis gini, terus ada garis gini lagi. Nah, itu sebenarnya mencirikan komposisi kimia bintang gitu. Nanti di sini di M ini akan ada apa sih? Pita, titanium oksida lah yang terionisasi. Terus di O ini akan apa yang terionisasi gitu. Jadi bisa digunakan untuk mengetahui komposisi bintang. Nih pakai lihat spektrum gitu. Ya udah lihat spektrum. Itu aja. Langsung dapat. Nah, rotasi sama gerak sejati sebenarnya aku kurang tahu ya, tapi kayaknya akan bisa gitu. Ini yang C sama D ya. C, D, oh sorry. D sama C. Nah, kita punya rotasi sama gerak sejati bintang, kayaknya ini pakai redshift sama blueshift gitu. Nah, kalau kita punya bumi nih, kita emang punya bumi ya. Ini kita punya bumi, ada bintang nih di sini. Nah, kalau kita lihat spektrum bintangnya, nanti kalau bintangnya menjauh ini, dia akan punya blueshift gitu. Blueshift. Nah, kalau dia mendekat ke kita, dia pakai redshift. Nah, itu sebenarnya mungkin bisa dipakai di sini gitu. Sehingga rotasi sama gerak sejati bisa dipakai juga. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar itu E. Oke. Ada yang mau ditanyain? Sebenarnya gerak sejati sih lebih ke sini gitu. Jadi setahu aku A, B, D benar, tapi kalau rotasi belum ada gitu yang bahas untuk ini. Ya otomatis kalau A, B, D benar ya otomatis E lah jawabannya gitu. Asumsinya. Gitu ya. Soalnya kan apa ya? Gerak sejati gitu, bukan rotasi. Kalau rotasi kan berputar kayak gasing gitu ya. Ya kita nggak tahu dong. Soalnya ya berputar doang gitu. Itu ya indikasinya. Ada yang mau ditanyain? Kita punya 5 soal lagi kayaknya. Kita tinggal 10 menit lagi. Aku tunggu 3, 2, 1. Oke. Berbeda dengan bulan yang mengorbit bumi, asteroid tidak mengorbit bumi melainkan matahari. Kenapa? Karena teman-teman juga udah tahu. Di kelas fisika ada. Ini bulan berada dalam pengaruh gravitasi bumi, sedangkan asteroid tidak gitu ya. Jadi mau sebesar apapun bendanya, kalau masih di dalam pengaruh benda lain ya otomatis dia namanya satelit gitu ya. Kalau kita punya, kita buat nih Jupiter nih segini. Nah terus kita punya satelit Jupiter terbesar apa? Ganymede ya di sini. Ntar aku ganti warna. Nah, oke, ini Ganymede nih tetap mengelilingi si Jupiter nih segini. Gini lah ya, ada perihelion, ada aphelion gitu. Nah, dia mengelilingi si Jupiter. Padahal kita punya matahari ini di sini, matahari, ada Merkurius yang mengelilingi. Padahal si Merkurius lebih kecil masanya daripada si ini. Ya, si Merkurius itu jauh lebih kecil daripada si Ganymede gitu. Kenapa tetap si matahari? Ya karena memang gaya gravitasinya gitu. Ini kalau punya matahari, kecil banget ya. Matahari, nggak bulat. Harus bulat ini. Sorry. Nah, kita punya matahari. Nah, kita punya apa yang mau ya? Bumi, matahari, Venus di sini. Kita punya Venus sehingga dia punya gaya tarik nih antara yang dua ini, gaya gravitasi di sini. Di mana F sama dengan G/m/r kuadrat gitu ya. Nah, kalau dia satelit, dia cuman berpengaruh sama gravitasi si ini. Si Jupiter nih, kalau untuk Ganymede ini kan anggap Jupiter gitu. Jadi dia punya gaya tarik menarik nih ke sini. Gitu ya. Ini punya ada F gitu. Makanya apa bedanya gitu ya? Kenapa bulan bisa mengorbit bumi sedangkan asteroid mengorbit matahari? Karena memang kalau kita punya asteroid di sini nih, ini aster, ya udah tetap dia punya gaya ke sini, terus si matahari juga punya gaya ke dia gitu, segini. Nah, ke sini. Jadi punya F sama dengan G/m/r kuadrat. Nah, kalau kita bumi nih, di bumi nih ada bumi. Nah, bumi juga sama. Bumi ada gaya ke sini, mataharinya. Nah, di sini ada F. Tapi ada bulan nih di sini si bulan.
Sementara si bulan itu dipengaruhi oleh bumi. Jadi ada gaya bumi juga ke sini. Ada gaya nih, gaya F juga. Tapi si bulan nggak ada gaya nih ke sini, ke mataharinya, karena udah dipengaruhi oleh si bumi, gitu ya. Karena kan gaya gravitasi bergantung sama R ya, jarak. Jadi jarak si bulan ke bumi itu lebih dekat. Jadi otomatis gayanya lebih besar gitu. Itu ya, makanya ini jawabannya kalau ukuran asteroid lebih kecil dari bara bulan, ya nggak berpengaruh juga gitu. Asteroid lebih besar dari bulan, terus ini juga salah. Gitu ya. Oke, aku lanjut ke soal nomor 56. Hitungan. Sebuah bintang yang bermasa bla bla bla. Oh iya. Kalau teman-teman mau tahu, sebuah bintang bermasa sekian, ini itu sebenarnya matahari sih. Cuman biar kalian pusing aja. Ini di Solo SK. Masa matahari kan memang segitu. Dikitari oleh sebuah planet dalam orbit lingkaran sempurna dengan radius segini. Nah, radius segini itu apa? 150 juta kilometer. Ini bumi. Jadi sebenarnya dia mempertanyakan, ini ada matahari, ada bumi gitu. Maka kecepatan minimum yang harus dimiliki planet tersebut agar terlepas dari bintang induknya. Oke, V escape. Kecepatan lepas. V escape. Kita punya sama dengan akar 2 GM per R. Ini kalau teman-teman butuh rumus, kita punya kecepatan orbit itu sama dengan akar GM per R. Ya itu yang paling penting. Sama satu lagi, apa ya di sini yang paling penting? Sama yang tadi sih, yang udah aku jelasin di awal. Kita punya rumus F sama dengan GMM per R kuadrat gitu. Ini yang tiga ini yang penting. Nah kita punya yang ditanyakan kecepatan minimum agar lepas gitu. Jadi ketika si bumi kita bergerak pada kecepatan segitu, maka dia nggak akan dipengaruhi oleh gravitasi si matahari lagi. Gitu ya. Oke, ini kita coba pakai ini rumus ini. V escape sama dengan akar dari, nah kita punya G itu konstanta gravitasi universal 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali M-nya massa planet, massa bintang ya, massa bintang. Jadi massa si matahari 1,989 dikali 10 pangkat 30 per jarak ya, jarak bumi matahari sekian, tapi ubah ke ini gimana ya? Oh nggak apa-apa. Kita coba aja. Sebenarnya ini berarti ini bukan bumi, tapi karena dia di sini kan 1,496 kali 10 pangkat 11 kilometer gitu. Kalau bumi itu 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Berarti ini bukan bumi. Ya, tapi bintang yang lain, planet yang lain gitu ya. Nggak tahu planet apa. Ya udah, berarti ini dalam satuan kilometer kita harus ubah ke meter. Jadi gimana nih? 1,496 kali 10 pangkat 11 tambah 3, 14 meter. Udah masukin ke rumus. 1,486 kali 10 pangkat 14 meter. Nah, mari kita hitung. Bentar aku coba hitung. 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 1,989 kali 10 pangkat 30 dibagi 1,496 kali 10 pangkat 14. Kalau diakarin, kita dapatnya, ini 496. Kita punya V escape sama dengan 941. Lah kok 0,7. Lah kok meter per second. Wow, kok nggak ada? Atau jangan-jangan dia salah satuan di sini. Dia buat 11 pangkat 11 kilometer gitu. Kalau kita pakai yang ini aja, kalau kita pakai di sini pangkat 11, bisa nggak ya? Ini kalau kita pakai pangkat 11. Aku coba hitung dulu. Mana tahu soalnya yang salah. Soalnya bisa gitu. Kalau nanti jawabannya nggak ada, berarti aku yang salah. Mari kita coba dulu. Kali 10 pangkat 11. Nah, hop. Kok nggak ada? Bentar. Oh iya, aku lupa kaliin sama 2. Astagfirullahaladzim. Pantes. Ini tetap pangkat 14. 10 pangkat 14. Nah, tapi di sini kali 2 ya. Sorry, tadi aku nyari kecepatan orbit malah. Nah, ini harus dikali 2 dulu. Lupa. Ini kan rumusnya V escape harus kali 2. Ntar aku coba kali 2 lagi.
1,989 kali 10 pangkat 30 dibagi 1,496 kali 10 pangkat 14 akar. Nah, kita dapat nih. Lah, nggak ada juga. Nggak tahu lah ya, salah soal atau enggak. Ini 1,77 meter per second. Aku salah di mana ya? Teman-teman kalau ada yang ngitung, coba deh hitung. Ntar. Berarti ini salah aku atau salah soalnya? Ntar, aku coba hitung lagi. Hah? Nah, yap, berarti soalnya yang salah. Soal yang salah. Kunci jawabannya memang B. Nah, oke. Kenapa aku bisa asumsikan soal yang salah? Kalau kita masukkan ini 1,496 kali 10 pangkat 14 meter, jawabannya segini. 1331 ini meter per second. Tapi kalau kita masukkan di sini itu pangkat 11 meter, kita dapatnya kalau 11 meter itu dapatnya 42114,3 meter per second atau sekitar 42,114. Ya, mendekati lah. Gitu. Berarti salah soal. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih, ini kan kilometer. Harusnya berarti harus dicoret nih angka kilonya. Nih aku coret nih. K-nya dicoret. Oke, itu ya. Soal yang salah. Ye. Ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Oke, nggak ada. Oh iya, kita punya 3 menit lagi. Aku saring dari 4 soal di bawah mana yang harus dikerjakan. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Langsung aja. Ini B. Pluto, sorry, kok masih warna itu? Kok masih warna? Nah, ini B. Karena Pluto adalah satu-satunya anggota tata surya yang tidak memiliki satelit. Ya, banyak yang tidak memiliki satelit gitu, yang ditanya tidak benar. Oke, ini jawabannya. Yang lain pasti benar. Oke, aku coba ada hitungan nggak ya? Ke bawah. Nah, ini aja. Yang di bawah ini juga kayaknya udah tahu. Bujur ekliptika matahari pada tanggal 21 Maret adalah 0 derajat pada tanggal 7 Juni. Bujurnya berapa gitu ya? Nah, kalau teman-teman kan yang paling kita tahu ya, yang paling sering itu kalau 0 terus 23,5 terus 0 terus 23,5 lagi minus terus 0 dan seterusnya gitu ya. Ini itu bukan bujur tapi ya bidang ekliptika gitu ya. Nah, kalau bujur itu apa? Ini aku udah ngasih penjelasan di bawah. Nih. Apa itu bujur ekliptika? Sudut pandang atau jarak ke benda langit yang diukur ke arah timur dari titik acuan dengan rentang 0 sampai sekian, sampai 360 derajat. Nah, biar nggak pusing dengan pengertian itu, ya udah, ini kan tanggal 21 Maret, 21 bulan 3 lah ya, bulan 3. Tanggal 22 Juni, ini tanggal 23 September, ini tanggal 22 Desember gitu ya. Nah, ini kita punya tabel bujur ekliptika nih, bujur ekliptika. Ya udah, biar nggak capek-capek, ini kan dari 0 sampai 360 derajat ya. Ya udah, buat aja di sini 0, di sini 360. Nah, berarti di sini berapa nih? Di 90. Bentar. Nggak bisa gitu. Berarti dari sini itu 0, kalau kita buat sini 90 ya bisa ding, 90. Terus di sini berapa di sini? 180. Terus 70. Sampai ke 0 lagi berarti. Sini ada 0 lagi. Soalnya kalau 360 derajat itu kan sama dengan 0 ya. Iya. Ya udah, berarti harus ada 0 lagi, berarti di sini ada 21/3 lagi gitu. Nah, pada tanggal 27 Juni ini berapa nih bujurnya gitu ya? Itu yang dia tanyain. Teman-teman bisa lihat sendiri sih sebenarnya ini. Kita punya bujur 0 di sini. Nah, tanggal 22 Juni kita punya bujur 90. Otomatis bujur si 7 Juni itu udah pasti lebih kecil daripada 90 derajat. Masalahnya ini semua lebih kecil. Jadi kita harus cari ya. Oke, caranya gimana? Coba cari per hari berapa sih berubah bujurnya gitu. Nah, kalau tak dari tanggal 21 Maret sampai 22 Juni ini berapa hari ini? 21 Juni, Maret, April, Mei kan 60. April, Mei. Plus
31. Ya, sekitar segitulah. Berarti otomatis ini berapa nih? 91 ya. 91 derajat. 91 derajat. 91 hari, sorry. 91 hari. Nah, dalam 91 hari dia berubah nih dari 0 sampai 90 derajat. Ini 91 hari per 90 derajat. Benar nggak sih 91 hari? Ya benar. Per 90 derajat. Nah, berarti otomatis kalau kita bagi ini 91 per 90 berapa nih? Kebalik, ding. Nih, kita bagiin kebalik aja. Biar mudah langsung. Berapa derajat sehari gitu ya? 90 per 91. Berapa ini? 90 per 91. Kita punya 0,989. Berarti 0,989 derajat per hari gitu ya. Nah, masalahnya ini dari tanggal 21 ke tanggal 7 ini berapa hari nih? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 ya. Jadi di Maret 9 plus 60 berapa nih? 69 plus 7 sama dengan 76. Ya, 76 hari. Ya, kalau kita punya 76 hari berapa nih? Ya udah tinggal kali 76 aja. Kali 76. Jadi ini berapa? 0,949 kali 76 itu jawabannya 75,16. Segitu derajat. Ini jawabannya. Mana kursor aku? Kok hilang? Nah, ini. Itu ya. Ada yang mau dibingungkan? Ini soal terakhir kita. Coba, ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Nggak ada? Aku hitung 3, 2, 1. Oke, udah. Ini soal yang di bawah kayaknya udah ketahuan. Oh, ini yang mau bertanya. Oh, ini feedback. Oke. Aku stop share dulu. Kayaknya udah deh, segitu aja. Soalnya yang lain cuma teori, teman-teman juga udah bisa lah dilihat di textbooknya. Aku stop share. Ya, udah. Sekian dari aku. Semoga pembahasan tadi membantu teman-teman untuk menjawab soal di OSK nanti. Ya. Udah. Aku serahin lagi kepada Vita. Oke, makasih banget nih Kak Rahmat, syukur buat ilmunya yang bermanfaat hari ini. Halo, kedengaran kan? Kedengeran. Oke. Ini jadi kayak apa ya, kayak flashback gitu.